Smart Friend, apa kabarnya nih? Semenjak kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar, sejak Maret 2020, aktivitas kita kebanyakan di rumah aja nih. Apalagi dilakukan secara online. Jadi, jangan lupa ya, aktifkan kuota non-stop Smart Friend, karena walau pandemi, aktivitas kita nggak boleh non-stop. Semoga keadaan semakin membaik ya, terutama pandemi COVID-19 ini. Kali ini, Smart Friend Community menghadirkan Think Seriusnya kembali, dan kali ini kita akan membahas mengenai mentoring one-on-one. Pada zaman sekarang, mentoring dengan orang yang ahli, orang yang lebih berpengalaman, itu sangat berguna loh bagi kita. Karena apa? Kita bisa belajar dari pengalaman mereka, dan tentunya bisa dijadikan pembelajaran bagi kita. Memilih mentor dalam hidup kita menjadi hal yang penting, apalagi menjadi mentor, itu bukan hal yang mudah. Namun, semua orang bisa melakukannya. Kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang ada pada sebuah mentoring, kemudian fokus group discussion, dan yang ketiga adalah public speaking, dan yang keempat adalah teknik-teknik kita dalam presentasi. Nah, sebenarnya apa sih itu seorang mentor? Ya, akan dibahas mengenai prinsip-prinsip dari seorang mentor. Pada dasarnya, seorang mentor adalah seseorang yang membagikan ilmunya, skills, ataupun pengalaman. Ilmu seperti apa yang dibagikan? Simpelnya, membagikan ilmu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Itu merupakan suatu ilmu tentunya bagi kita. Kemudian skill, itu terkait dengan keahlian yang diberikan dari mentor kita kepada kita. Kemudian experience, ini adalah hal yang terpenting karena biasanya experience ini tidak bisa kita pelajari secara teori, tapi dari mentor kita, dari pengalaman dia yang sangat berharga, itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran pengalaman tidak harus pengalaman yang baik, tentu pengalaman kegagalan itu tentu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, pada umumnya seorang mentor memberikan suatu ilmu dan pengalaman, itu yang paling berharga ya. Kenapa sebuah ilmu ataupun pengalaman itu harus diberikan dari seorang mentor? Karena seorang mentor ini akan menjadi role model kita. Tentu kita akan mengikuti jejaknya ataupun belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, kenapa sih penting ya seorang mentor harus punya personal branding? Ini adalah prinsip yang kedua. Kenapa gitu ya? Karena jangan sampai mentee kita itu hanya mengenal kita sebagai ya udah, oh itu Karara mah yang ini cewek pakai baju warna kuning yang rambutnya ikal gitu ya. Semisal itu kan sangat general gitu. Itu tidak menggambarkan Rara secara personal gitu. Makanya perlu gitu ya seorang mentee kita pada nantinya juga ya mengenal mentornya itu, oh ya ini Karara yang orangnya ceria, orangnya bekerja keras, seperti itulah kurang lebih gitu. Tapi kalau ngelawak garing gitu ya, semisal. Nah itu nggak apa-apa, karena hal-hal seperti itu yang sangat personal branding tadi itu yang akan diingat oleh si mentinya. Dengan demikian kalian bisa memberikan kesan yang membekas secara terus-terusan gitu. Nah, itu kenapa menjadi hal yang penting. Jadi personal branding itu akan menentukan kesan yang akan diberikan gitu ya kepada mentinya. Jadi mereka ini, si menti-mentinya akan melihat mentornya itu seperti apa sih gitu. Dan itu penting ya karena mereka akan berkesan dan akan selalu diingat seperti itu. Selanjutnya, seorang mentor pada prinsipnya dia adalah orang yang berempati. Kenapa seperti itu? Karena nggak bisa gitu ya. Hubungan antara mentee sama mentor tuh hanya ya udah sebatas oke, aku ngasih materi hari ini udah selesai gitu. Padahal sebenarnya hubungan mentee sama mentor itu adalah hubungan yang berkelanjutan, hubungan yang sangat nggak bisa lah cuma untuk satu kali pertemuan aja gitu. Makanya perlu berempati. Empati ini nantinya yang akan bisa menjadikan mentor ini mengenal mentinya dan begitu pula sebaliknya gitu. Jadi si mentor ini harus bisa mengenali si mentinya, sehingga ketika dia berhasil mengenali mentinya, dia akan memberikan perlakuan yang tepat gitu. Karena biasanya mentee
itu akan berbeda ya karakteristiknya antara satu mentee dengan mentee yang lainnya, sehingga seorang mentor nggak bisa tuh menyamaratakan bagaimana perlakuan misalkan perlakuan si mentornya kepada si A dan perlakuan si mentor kepada si B gitu. Itu tuh nggak bisa dilakukan hal seperti itu. Maka perlu ada, pertama kita harus berempati, mengenali gitu ya bagaimana karakteristiknya dan bagaimana kita menghandle-nya. Karena ini akan berpengaruh juga. Berempati ini nggak cuma tentang mengenali, tapi kita memahami kondisi yang dialami oleh si mentornya, si mentinya juga gitu. Dengan demikian, kita akan, ketika kita memahami apa kondisinya saat ini, nah di sini kita bisa untuk menyesuaikan bagaimana perlakuan kita yang sesuai dengan kondisi perasaan si mentinya itu. Dan tentu kembali lagi, hal ini akan menjadi kesan baik ya bagi mentee ketika seorang mentor berhasil untuk berempati kepada si mentinya. Dari prinsip-prinsip tadi yang udah dijelaskan ya terkait dengan bagaimana sih seorang mentor itu pada seharusnya prinsipnya seperti apa, sebenarnya pada dasarnya seorang mentor ini adalah seorang role model gitu ya, role model yang akan kita ikuti, bisa dibilang seperti itu, terkait dengan ilmu, pengalaman, dan sikap-sikap yang cukup membekas lah di diri si mentee itu. Maka sebenarnya penting ya bagi kita untuk punya seorang mentor gitu, dan tentunya menjadi mentor bukan hal yang mudah gitu ya, menjadi mentor yang, tapi pada dasarnya tidak ada secara teoretis sebenarnya mentor tuh harus seperti apa gitu. Karena yang terpenting adalah kita sebagai mentor nantinya itu bisa memberikan kesan yang baik dan tentunya bisa berkelanjutan, lebih tepatnya berkelanjutan bagi si mentee kita. Jadi nggak cuma hanya ya udah sekali aja gitu ya kita menjadi mentor, karena sebenarnya secara tidak sadar gitu ya, bahkan kita tuh bisa loh menjadi mentor gitu. Barangkali adik-adik kita yang merasa yang tadinya nggak bisa matematika, kita ajarin matematika. Nah itu sebenarnya dasar dari kita seorang mentor loh gitu kan. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak sadar gitu bahwa sebenarnya kita tuh udah menjadi mentor loh gitu. Nah ada kayak gitu, ada yang sadar dan ada yang tidak disadari gitu. Misalkan mentor pada orientasi studi, kalau mau masuk kuliah seperti itu kan perlu ada mentor. Itu kan berarti mentor yang memang ditugaskan ya seperti itu gitu. Dan tentu itu seorang mentor tidak hanya formalitas kok gitu. Seorang mentor harus yang tidak hanya untuk penyampaian materi aja gitu, tapi nanti ada hubungan kultural yang akan dibangun gitu. Dan itu sebenarnya seorang mentor itu bisa mempengaruhi kehidupan si mentinya, bisa berpengaruh ya, tentunya berharapnya untuk menjadi lebih baik gitu. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara berempati, dan sekarang selanjutnya sebenarnya gimana sih cara kita untuk mengenali mentee kita, dan tentu itu akan berpengaruh bagaimana kita menghandle-nya nanti gitu. Selanjutnya akan dibahas mengenai hal itu di video selanjutnya. Nantikan video selanjutnya ya, dan jangan lupa like dan share video ini, dan tentunya jangan lupa follow Smart Friend Community dan nantikan video selanjutnya.